Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Pernah nggak sih ngalamin situasi di mana seseorang udah jelas bilang nggak tertarik, tapi tetap aja ngechat, ketawa di jokes yang biasa aja, atau tiba-tiba muncul lagi di hidup kita kayak nggak pernah ada apa-apa gitu? Bingung? Pastinya dong. Tapi dengerin baik-baik, dia sebenarnya nggak bingung sama sekali. Dia tahu persis apa yang dia lakuin. Dan kalau kita nggak nanganin ini dengan benar, kita malah bakal kejebak di permainan dia. Banyak orang salah nangkep situasi ini. Yang sering terjadi, kita mikirnya mungkin dia belum yakin atau butuh waktu buat ngerti perasaannya. Padahal nggak gitu. Faktanya, dalam beberapa pertemuan aja, kebanyakan orang udah bisa tahu apakah mereka punya ketertarikan romantis atau enggak. Kalau dia nolak, itu bukan karena dia bingung. Dia udah mutusin bahwa kita bukan prioritasnya. Tapi kenapa dia masih stay? Jawabannya simple. Kita bikin dia nyaman dan senang dapat perhatian. Kita jadi backup plan kalau yang lain gagal, atau dia emang enjoy ngobrol sama kita tapi nggak dalam konteks romantis. Sekarang jujur deh, ini kedengeran kayak situasi yang menguntungkan atau malah kita lagi dipermainkan. Ini dia yang sering kejadian. Setelah ditolak, bukannya move on, kita malah tetap bales chat dia, tetap asik bercanda. Bahkan masih jadi tempat curhat buat dia. Awalnya kelihatan nggak masalah kan? Mungkin kita mikir, ya udahlah, at least kita masih ngobrol, siapa tahu nanti bisa berubah. Salah besar. Mindset ini yang bikin kita terus-terusan kejebak di siklus validasi yang dia buat. Dia nolak, tapi kita masih ngasih waktu dan perhatian. Dia nggak mau komitmen, tapi kita tetap ada buat dia. Dia tahu kita selalu available, jadi dia nggak pernah takut kehilangan. Sekarang perhatiin, setiap kali kita mulai menjauh, tiba-tiba dia ngechat, hey, random, komen di postingan, atau tiba-tiba ngeluarin kata-kata flirty. Kebetulan? Enggak. Itu cuma trik buat ngecek apakah kita masih on the hook atau udah mulai lepas. Kalau kita terus-terusan jatuh ke pola ini, dia nggak akan pernah benar-benar menghargai atau memilih kita. Jadi apa solusinya? Berhenti jadi orang yang selalu available. Jangan kasih perhatian lebih kalau dia nggak ngasih kepastian. Fokus ke hal lain dan jangan terjebak di permainan dia. Begitu dia sadar kalau kita nggak lagi bergantung sama dia, semuanya bakal berubah. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Mau terus jadi pilihan cadangan atau mulai bertindak dan dapetin yang lebih baik. Oke, sekarang yang kedua. Kadang kita terlalu baik, terlalu available, terlalu berharap bakal ada perubahan. Tapi kalau terus kayak gitu, kita cuma jadi pilihan cadangan, bukan prioritas. Nah, sekarang waktunya buat ngeflip keadaan. Ada 4 cara biar kita balik jadi yang megang kendali, bukan yang terus-terusan digantungin. Pertama, stop kasih validasi. Kenapa orang main game kayak gini? Karena mereka dapat sesuatu dari kita. Perhatian, validasi, dukungan emosional. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah cut off semua itu. Berhenti bales chat basa-basi kayak, hey apa kabar? Berhenti kasih like di postingan mereka. Berhenti jadi tempat curhat soal orang lain. Begitu kita cabut dari peran ini, mereka bakal langsung ngerasain perbedaannya. Mungkin kepikiran, tapi nanti dia mikir gue udah nggak peduli? Nah, justru itu tujuannya. Selama ini dia nyaman karena ada kita sebagai jaring pengaman. Begitu jaring itu dicabut, dia harus mulai mikir ulang. Jadi, pas dia ngechat, jangan buru-buru bales. Bahkan kalau bisa, jangan bales sama sekali. Selama ini dia udah bikin kita terbiasa buat selalu available. Sekarang waktunya kita bikin dia ngerasain yang sebaliknya. Kedua, bikin diri kita jadi langka. Orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang nggak bisa mereka dapetin dengan mudah. Kalau kita selalu ada, selalu ngechat duluan, selalu siap kapan aja dia mau ngobrol, dia nggak bakal ngerasa perlu effort buat ngejaga kita. Jadi solusinya? Jadi sumber daya terbatas. Stop inisiatif ngobrol duluan. Stop jelasin diri sendiri atau nyari alasan buat tetap nyambung. Fokus ke hal lain, ke diri sendiri, ke kehidupan yang nggak berpusat di sekitar dia. Begitu dia ngerasa kita mulai menjauh, dia bakal mulai mikir dan merespon dengan cara yang beda. Ketiga, kuasai seni bodo amat. Orang selalu tertarik sama seseorang yang punya kepercayaan diri dan nggak gampang dikontrol. Begitu kita mulai nunjukin sikap santai, nggak butuh dia, nggak peduli mau dia ada atau enggak, tiba-tiba daya tarik kita naik drastis. Jadi kalau dia nelpon, jawabnya santai, nggak usah buru-buru. Kalau dia nanya, kenapa jadi beda? Jawab simple, lagi sibuk aja.
Kalau dia tiba-tiba flirty, cukup senyum tipis, terus ganti topik. Orang lebih respect sama mereka yang nggak gampang dikendalikan, dan itu yang harus kita jadiin mindset. Keempat, uji reaksi dia. Begitu kita mulai menarik diri, lihat gimana dia bereaksi. Kalau dia tiba-tiba hilang dan cari orang lain buat dapat perhatian, berarti dia emang cuma butuh validasi, bukan tertarik beneran. Dan kalau itu yang kejadian, itu bukan kekalahan, itu kemenangan. Karena kita nggak buang-buang waktu buat sesuatu yang nggak worth it. Tapi kalau dia mulai panik, mulai ngechat lebih sering, mulai tanya-tanya kenapa kita berubah, artinya selama ini dia sebenarnya tertarik tapi terlalu nyaman karena kita selalu ada. Nah, di titik ini, kita udah menang. Sekarang, posisinya ada di tangan kita. Sementara dia sibuk mikirin kenapa kita berubah, kita udah sibuk upgrade diri. Fokus ke hal yang lebih penting, ke hobi, kerjaan, ke diri sendiri. Dan yang paling satisfying, pas dia akhirnya balik dengan energi yang beda, kita bisa mutusin sendiri. Masih tertarik atau udah nggak butuh lagi? Karena orang yang punya opsi dan respect sama diri sendiri, nggak bakal mau main-main di permainan yang sama. Oke, sekarang kita udah berhasil ngeflip keadaan. Udah bikin perubahan psikologis yang bikin dia mikir ulang. Tapi disinilah banyak yang gagal, nggak tahu langkah selanjutnya. Banyak yang langsung bales chat pas dia ngehubungin lagi, malah jadi kejebak siklus yang sama, atau salah nangkep sinyal dan mikir dia udah beneran tertarik. Tapi bukan kita nggak bakal jatuh ke perangkap yang sama. Jadi ini dia final play yang bakal bikin kita tetap pegang kendali. Pertama, perbanyak opsi dan jangan balik ke mindset lama. Kunci dari daya tarik adalah kelangkaan. Jangan balik ke pola lama di mana dia jadi pusat perhatian. Hidup harus tetap jalan, tetap eksplorasi dunia tanpa ada dia di dalamnya. Kalau sebelumnya kita udah mulai fokus ke hal lain, lanjut terus. Mungkin ada orang baru yang lebih asik, mungkin kerjaan atau mimpi yang harus dikejar. Intinya, jangan kasih kesan kalau kita masih nunggu. Begitu dia sadar kita udah move on, dia bakal ngerasain perubahan besar, dan disitulah kita jadi lebih menarik. Kalau dia ngechat duluan, jangan buru-buru bales. Ini bagian penting yang banyak orang gagal lakuin. Kalau tiba-tiba dia kirim, hey, jangan langsung ngeluarin jari buat ngetik. Biarkan dia nunggu, biarkan dia bertanya-tanya. Kalaupun mau bales, kasih jeda beberapa jam, terus balas dengan santai dan enggak berlebihan. Misalnya, kalau dia tanya, hey, apa kabar? Cukup jawab, baik, semoga kamu juga. Tanpa emoji, tanpa basa-basi panjang, tanpa berusaha nyambungin obrolan. Kalau dia beneran tertarik, dia yang bakal usaha lebih buat jaga percakapan. Kalau dia mulai flirting lagi, jangan langsung ke bawah suasana. Bisa jadi itu cuma trik buat ngecek apakah kita masih ada buat dia atau enggak. Cara terbaik buat nanggepin, tetap santai, tetap playful, tapi jangan terlalu terlibat. Misalnya, dia bilang, aku kangen ngobrol sama kamu. Jawab aja dengan, oh ya, mau ngelakuin apa soal itu? Biarkan dia yang kerja keras buat buktiin niatnya. Kalau dia mulai ngajak ketemuan atau bener-bener usaha, oke, mungkin ada sesuatu di sana. Tapi kalau cuman basa-basi, udah tahu jawabannya kan? Kalau dia nanya kenapa kita berubah, jangan kasih jawaban yang bikin kita kelihatan masih bergantung sama dia. Jangan bilang, aku nunggu kamu hubungin duluan, atau aku takut ganggu, apalagi aku kangen tapi nggak berani ngomong. Jawaban yang benar adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita sibuk dengan hidup sendiri. Bisa jawab simple, lagi banyak hal yang harus diurus, atau cuma fokus ke diri sendiri aja. Ini bakal ngirim pesan jelas bahwa waktu kita berharga dan kita nggak butuh validasi dari dia. Pada akhirnya, final play ini tentang satu hal. Kita bukan lagi pilihan, kita adalah keputusan. Kalau dia serius, dia bakal usaha lebih. Kalau enggak, ya udah, kita tetap menang karena nggak lagi buang-buang waktu buat sesuatu yang nggak pasti. Jadi, udah siap buat pegang kendali sepenuhnya? Oke, sebagai penutup, satu hal penting yang harus selalu diingat. Kendali harus tetap di tangan kita. Kalau tiba-tiba dia balik lagi dan mulai ngasih sinyal tertarik, dia yang harus buktiin kalau dia pantas dapetin waktu dan perhatian kita, bukan sebaliknya. Jangan langsung mikir, wah, akhirnya dia sadar. Nope. Kalau dia beneran tertarik, dia bakal nunjukin usaha nyata, bukan cuma sekadar basa-basi. Dia harus nunjukin konsistensi, bukan datang dan pergi sesuka hati. Orang yang punya value tinggi nggak bakal ngasih penghargaan cuma karena seseorang memutuskan buat balik. Sebaliknya, dia bakal evaluasi dulu, beneran layak atau enggak. Kalau masih setengah-setengah, masih tarik ulur, masih bingung sendiri, ya udah, mundur lebih jauh.
Tapi kalau dia mulai serius nunjukin usaha, baru deh kita yang nentuin aturan mainnya. Satu fakta yang harus dipahami, ada orang yang balik bukan karena mereka benar-benar mau, tapi cuma buat ngecek apakah mereka masih bisa mengendalikan kita. Mereka bakal flirting tapi nggak ngajak ketemuan, ngasih harapan palsu tapi nggak ada tindakan nyata. Kalau hal ini kejadian, jawabannya cuma satu. Pergi, tanpa penjelasan, tanpa drama, tanpa ucapan, selamat tinggal. Karena kalau dia beneran mau, dia nggak bakal main-main. Intinya, kalau kita beneran punya harga diri, kita nggak bakal buang waktu buat seseorang yang nggak milih kita sepenuhnya. Biarkan ini masuk ke kepala. Kita bukan pilihan cadangan. Kita adalah seseorang yang harus diperjuangkan. Jadi, udah siap buat pegang kendali penuh atas hidup sendiri? Tulis di kolom komentar, aku punya kendali atas hidupku sendiri. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga ini bisa membantu sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.